semua ya. Rahasia semua. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Lanjut ke halaman berapa? 6 ya. Tayyib, qala rahimallahu ta'ala faslun fil imani wa khisalihi. Naam, khisalihi. Khisal jamak daripada kata khoslah. Pembahasan mengenai iman dan bagian-bagiannya. Wahwa adapun iman lugatan secara bahasa artinya at-tasdiq. At-tasdiq mutlaqan, mempercayai. Entah apa itu yang dipercayai. Apapun yang dipercayai itu dikatakan sebagai iman. Meskipun pendefinisian iman dengan kata tasdik itu memang niza antara ulama, perbedaan antara ulama ya, apakah dia memang amana yu'minu bi ini artinya saddaqa yusaddiqu atau ada makna yang lainnya. Sebagian mengatakan bahwa amana yu'minu bi ini kan fi'ilnya fi'il lazim ya, sedangkan saddaqa yusaddiqu ini fi'ilnya muta'addi. Jadi mungkin kurang tepat katanya. Yang lebih tepat katanya iman ini amana yu'minu bi ini artinya aqarra yukirru bi, ikrar, bukan hanya sekedar mempercayai ya, ikrar. Ya ala kulli hal ini tidak terlalu penting karena toh ini juga definisi secara bahasa. Wa syar'an adapun secara syar'i iman artinya at-tasdiqu bi jami'i ma ja'a bihin nabi, mempercayai seluruh apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah al-iman. Ya. Dan tentunya komponen daripada iman yang harus ada ini kan, meskipun ini pembahasannya untuk pembahasan masalah akidah. Apakah dia sekedar kepercayaan saja ataukah dia harus ada pengucapan dengan lisan dan pembuktian dengan amal perbuatan, itu nanti terjadi perbedaan antara kelompok-kelompok yang ada pada Islam. Yang terkenal dari ungkapan para ulama salaf ya, iman itu qaulun bi lisan wa amalun bil arkan wa tasdiqu bil qalb, mempercayai dalam hati, mengiyakan dengan lisan dan membuktikan dengan amal perbuatan. Nah, ya, arkanul iman sittah, dan rukun iman itu ada 6. Yang pertama antuk mina billahi, kamu beriman kepada Allah Ta'ala. Wa ma'nal iman billahi, dan arti daripada iman kepada Allah, wal i'tirafu, yaitu mengakui, sebuah pengakuan, bil i'tiqadil jazim, dengan keyakinan yang pasti, bi annahu huwal ilah, bahwasanya Allah itu adalah al-ilah, sesembahan, al-haq, yang hak, wala ilaha ghairahu, wala ilaha ghairahu, dan tidak ada, la ilaha ghairuhu, tidak ada sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-muttasifu bi jami'il kamalati, yang memiliki sifat dengan seluruh sifat kesempurnaan ya. Al-munazzahu an jami'in naqaisi, yang disucikan dari berbagai macam kekurangan ya. Wa'lam, dan ketahuilah, anna awwala wajibin, bahwa kewajiban pertama, alal insani, atas manusia, adalah ma'rifatuhu, yaitu mengetahui siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hiya ma'rifatullah, yaitu mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahiyal ilmu,
yaitu mengetahui biwujudihi, mengetahui dengan pasti atau meyakini dengan pasti biwujudihi, akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, wa ma yajibu wa ma yamtani'u wa ma yajuzu fi haqqihi. Jadi ini 3 istilah ya, al-wajibat, al-mumtani'at atau al-mustahilat atau al-jaizat. Ini 3 istilah yang populer di dalam akidah mutakalimin, akidah syair, akidah syariah. Ada sifat yang wajibah, ada sifat yang mustahilah, ada sifat jaizah. Sifat wajibah artinya ma la yatasawwarul aqlu adamahu, yang tidak dibayangkan ketiadaannya, artinya pasti ada, tidak boleh tidak ada. Sedangkan al-mustahilah itu ma la yatasawwarul aqlu wujudahu, yang tidak dibayangkan keberadaannya, berarti dia harus tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-jaizat atau al-mumkinat itu ya yang bisa ada bisa tidak. Nah, itu. Itla yasih biduniha wajibun wala mandubun, karena tanpa ma'rifah yang seperti ini maka amalan wajib apapun atau amalan sunnah apapun yang dilakukan itu tidak akan sah. Artinya ini dijadikan sebagai standar keimanan. Seperti itu. Fal wajibu 'alal mukallafi ma'rifatuhu ijmalan. Yang diwajibkan kepada seorang mukallaf adalah mengetahuinya secara global. Bahwa annahu yajibu fi haqqihi, yang harus diyakini pada Allah Subhanahu wa taala kullul kamalat, segala kesempurnaan. Wa yastahilu fi haqqihi, mustahil bagi Allah jami'un naqais, segala macam kekurangan. Ini secara globalnya ya, sekedar meyakini pokoknya Allah itu serba sempurna, tidak mungkin ada kekurangan sedikit pun ya. Wa amma tafsilan, adapun secara terperinci, fayajibu fi haqqihi isyruna sifah, maka diwajibkan untuk meyakini 20 sifat. Yang ini harus ditetapkan dan harus ada, tidak boleh dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu saja ternafikan berarti dia bukan Tuhan. Itu versi mereka seperti itu. Apa saja itu al-wujud, yaitu sifat wujud. Wal kidam wal baqa wa mukhalafatuhu lil hawadisi. Sifat wujud, sifat kidam. Kidam itu yang keberadaannya tidak didahului dengan ketiadaan ya. Al-baqa, kekal. Mukhalafatuhu lil hawadisi, menyelisihi al-hawadits. Hawadits ya makhluk, simpelnya gitu saja. Wal qiyamu binafsihi, qiyam binafsihi, ya tidak membutuhkan sesuatu apapun. Wal wahdaniyah, keesaan. Wal qudrah wal iradah, ya, qudrah kemampuan, iradah keinginan. Sam'u, sifat mendengar. Al-basar wal ilmu wal hayat wal kalam, wal kaunu qadiran wal kaunu muridan ya. Wal kaunu sami'an wal kaunu basiran wal kaunu aliman wal kaunu hayyan wal kaunu mutakalliman. Nah, ini sebenarnya sifat ini kalau mau kita kotak-kotakkan itu masih bisa. Ada namanya sifat nafsaniyah atau sifat nafsiyah, mungkin sifat nafsiyah bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu wujud, qidam, baqa. Ya itu sifat wujud satu saja. Terus nanti ada sifat salbiyah, yaitu dari mulai qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Terus ada sifatul ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Dan itu pembedaannya cukup rumit. Mereka saja orang-orang yang berafiliasi ke Asy'ariyah saja mungkin kalau coba antum jelaskan secara detail bedanya sifat ma'ani sama sifat ma'nawiyah seperti apa.
Jadi kalau as-sam'u itu sifatul ma'ani. Kalau kaunuhu sami'an itu sifat ma'nawiyah. Tapi ala kulli hal kita baca itu sajalah nanti. Wa yastahilu fi haqqihi ta'ala isyruna sifah. Karena sifatul wajibat itu ada 20, berarti sifat mustahilah ya lawan daripada sifat 20 itu. Ya. Apa saja? Wa hiya ad-dadul 20 itu adalah lawan dari sifat 10 yang tadi 20 yang tadi sudah disebutkan. Wa hiyal adam, lawannya wujud, adam. Al-huduts lawannya apa? Al-kidam. Al-fana lawannya al-baqa. Al-mumatsalah lawannya daripada mukhalafatul hawaditsi. Ihtiyaj ilal mahallil mukhassis, ini lawan daripada qiyamuhu bi nafsihi. Al-mahal al-mukhassis artinya al-mujid, yang mewujudkan. Al-wahdaniyah, keesaan, lawannya ta'addud, yang berbilang. Al-qudrah, kemampuan, lawannya al-ajaz, ketidakmampuan kan. Al-iradah, keinginan, lawannya al-karahah, keterpaksaan. Ya. Al-ilmu, lawannya al-jahlu. Al-hayat, lawannya al-maut. Ya. As-sam'u, lawannya as-samam. Ya. Wal basar, lawannya al-ama. Ya. Wa sifatul kalam, lawannya al-buk. Ya. Kaunuhu qadiran, lawannya kaunuhu ajizan. Kaunuhu muridan, lawannya kaunuhu karihan. Ya, kaunuhu sami'an, lawannya kaunuhu asam. Kaunuhu basiran, lawannya kaunuhu a'ma. Kaunuhu aliman, lawannya kaunuhu jahilan. Kaunuhu hayyan, lawannya kaunuhu maitan. Kaunuhu mutakalliman, lawannya kaunuhu abkam. Nah, itu yang sifat yang mustahilah. Ya, lah yang ketiga namanya wal jaiz, itu jaiz ya, itu di titiknya kurang. Wal jaiz fi haqqihi, adapun yang boleh, artinya tidak mustahil, tidak juga wajib. Fi'lu kulli mumkinin, melakukan segala sesuatu yang mungkin. Mungkin itu ya malaisa wajiban wala mustahilan. Nah, itu boleh bagi Allah untuk melakukan segala yang mungkin atau meninggalkannya. Nah, ini ala kuliah, ini pembahasannya nanti pembahasan di teologi, masalah akidah ya. Fahadhi ihda wa arba'una akidatan yajibu ala kulli mukallafin ma'rifatuha tafsilan bi adillatiha tafsiliyah awil ijmaliyah. Nah, inilah. Wa tamamul khamsin al-arba'ah al-wajibah fi haqqi rasul. Ditambahkan lagi 4 sifat yang wajib. Ya. Wajib bagi para rasul. Nah, ini yang pas dulu TPA sering kita hafalkan ya. Asidku, at-tabligu, al-amanah, wal fatonah. 4 itu. Ya, 4. Tadi kan total kan berapa tadi? 4 apa itu? Ya, ihda wa arba'un ya. Terus nanti genapnya yaitu ditambahkan apa tadi itu? 4 sifat rasul, tabligh, wal amanah, wal fatanah, wasidq tadi ya. Dan lawannya juga 4 ya, yaitu yang mustahil, tidak boleh dinisbatkan kepada seorang rasul ataupun nabi adalah al-kadzib, lawan daripada as-sidq. Atau al-kitman, menyembunyikan, lawan dari menyampaikan. Al-khianah, berkhianat, lawan dari amanah. Al-baladah, kebodohan, kedunguan, lawan daripada al-fatanah. Wal jaiz fi haqqi, nah ini genap 50-nya. Tadi kan 41 tambah 8. Totalnya kan 49 tambah 1 sifat jaiz bagi rasul ya. At-tatabbu bil a'radil basyariyah. Ya, memiliki karakter sama dengan manusia. Artinya terkena hal-hal yang bisa menimpa manusia biasa, dengan catatan mimma la yuaddi ila naqsin fi maratibihim al-aliyah. Yang tidak sampai mengurangi ya kedudukan tinggi mereka. Artinya ya boleh sakit ya kan, boleh tidur, boleh ngantuk, boleh lapar, boleh haus. Itu ya sifat jaizah bagi seorang rasul, seperti itu. Ya. Nah, ini yang pertama, al-imanu billah. Yang kedua,
Atsani an tu'mina bi malaikatihi, kamu beriman dengan malaikat-malaikat Allah. Bi an ta'taqida, dengan kamu meyakini annahum, bahwa mereka para malaikat ajsamun nuraniyatun, adalah jisim-jisim, adalah ya tubuh yang terbuat dari nur, dari apa? Cahaya. Latifah, yang sangat lembut. Laisu dzukuran wala inathan wala khunatha. Mereka itu tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak juga khuntha, tidak bergender, tidak disifati laki-laki atau perempuan atau khuntha. Ya. La abba wala umma lahum, tidak punya bapak, tidak punya ibu. La ya'kuluna wala yashrabun, tidak makan dan tidak minum. Wala yanamun, dan tidak tidur. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah membangkang terhadap Allah atas apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka selalu melakukan apa yang diperintahkan. Walaisu bi'alihatin, mereka bukan tuhan-tuhan. Wala banatillah, mereka juga bukan anak-anak perempuan Allah, ya. Wala ghairu dzalika, dan tidak juga yang lainnya. Kama qala al-yahud, sebagaimana dikatakan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Qabbahahumullah, semoga Allah memburukkan mereka. Ta'alallahu amma yaquluna 'uluwan kabira, sungguh maha suci Allah atas apa yang mereka katakan. Balhum, akan tetapi hum ibadullah al-mukramun, hamba-hamba Allah yang mukramun, yang mulia, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum baliguna fil kathrah, mereka sangat banyak. Wala ya'lamu adadahum likathratihim illallah, tidak mengetahui jumlah mereka karena saking banyaknya mereka kecuali Allah. Nah, ini fayajibul imanu bihim ijmalan. Nah, ini juga terkait dengan malaikat. Itu beriman kepada malaikat itu bisa ala jihatil ijmal, ala jihatil tafsil, secara global dan secara terperinci. Yang secara global ya kita mengimani saja bahwasanya Allah punya makhluk yang namanya malaikat, yang sifatnya dalam Al-Quran la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu mereka ibadun mukramun, dan sifat-sifat yang disebutkan di dalam nas. Karena malaikat ini kan sesuatu yang ghaibi, ya. Dia ya metafisik mawara al-hasah, ya, yang gaib. Ya, maka ya tidak bisa mengetahui sifat-sifat mereka seperti apa kecuali kalau ada nas, atau yang dalam istilah sering disebut dengan apa? Tauqifi. Ya, kita terima paket saja dari nas Al-Quran dan As-Sunnah, dari Allah dan dari Rasulnya, di mana mereka menjelaskan makhluk yang jenis ini. Ya. Fayajibul imanu bihim ijmalan, wajib mengimani mereka secara global, illa ma warada ta'yinuhu bismihi au nau'ihi fabitafsil. Adapun yang ada nas yang mendefinitifkan mereka, siapa mereka atau jobnya seperti apa, maka ya kita imani secara terperinci. Ya, karena ada beberapa malaikat yang oleh nas didatangkan baik secara nama atau secara job pekerjaannya. Itu yang harus diimani secara terperinci. Adapun yang lainnya, yang banyaknya bahkan kita tidak tahu, ya kita iman, oh mereka hamba Allah. Ada namanya hamba Allah yang namanya malaikat, entah jumlahnya berapa, hanya Allah yang mengetahui, sifatnya disebutkan dalamnya seperti ini, seperti ini. Ya. Fal awal, contoh yang pertama adalah Jibril, wa Mikail, wa Israfil, wa Israel. Wa Israel ini sebenarnya nama Israel ini tidak ada hadis marfu yang menentukan ada nama malaikat namanya Israel. Israel, ya, maksudnya malakul maut. Terus dinamakan Israel, tidak ada hadis yang marfu yang menunjukkan malaikat maut, malaikat yang pencabut nyawa namanya siapa? Israel, ya. Jadi kata Munawi itu sampai mengatakan lam ajid fit tasmiyatihi bidzalika fil khabari, saya enggak mendapatkan hadis yang menyebutkan penamaan malaikat maut dengan kata Israel seperti itu. Kata As-Sindi mengatakan lam yarid fit tasmiyatihi haditsun marfu, tidak ada hadis marfu yang menunjukkan penamaan malaikat maut dengan kata apa? Israel.
wa munkar wa nakir wa ridwan wa malik wa raqib wa atid. Wa thani itu yang ta'yin binau. Artinya dari jobnya apa? Kahamalatil arsh. Hamalatil arsh, pembawa arsh. Wa humul an arba'ah. Yang sekarang mereka jumlahnya ada 4. Wa yuzadu yaumal qiyamati arba'atan. Dan nanti di hari kiamat nanti ditambahkan lagi berapa? Tambahkan lagi 4. Berarti total ada 8. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir. Karena bilangan malaikat hamalatul arsy sendiri ada khilaf antara ulama. Apakah 8 itu adalah 8 golongan atau 8 malaikat, ataukah yang sekarang sebelum kiamat jumlahnya ada 4 dan nanti setelah kiamat nanti ditambah 4 lagi ada 8. Karena nanti riwayatnya memang berbeda-beda. Adapun yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya adalah sekarang jumlahnya ada 4, nanti hari kiamat ditambahkan berapa? 4 lagi. Nah. Wa yuzadu yaumal qiyamati arba'atun. 4. Arba'atun ukhra, 4 malaikat lain. Fal jumlatu tsamaniyatun, maka totalnya adalah ada 8. Wal hafadhah, yaitu malaikat penjaga manusia, wal katabah, malaikat pencatat. Ya. Itu iman kepada malaikat. Sebenarnya inti daripada iman kepada malaikat itu ya makhluk sekuat itu, seluar biasa itu saja tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita yang sebenarnya makhluk yang serba lemah. Kita kan diunggulkan di atas malaikat itu hanya dengan satu, yaitu dengan apa? Ilmu. Sebagaimana disebutkan dalam ta'lim muta'alim, kan kita diunggulkan dengan ilmu. Kalau kita tidak unggul dengan ilmu itu ya kita mau berbangga dengan apa kan? Mereka yang dengan berbagai macam kelebihan saja yang Allah berikan kepada mereka la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Juga kita tahu kalau misalnya malaikat peniup sangkakala itu ketika dari mulai diperintahkan Israfil kan ma atrofa Israilu qat, dari mulai Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dia untuk meniup sangkakala, dia kedap sekalipun tidak, berkedip sekalipun tidak. Khawatir apa? Ketika datang order pas kedip. Nah, ini kan artinya kalau kita tahu sebetapa taat mereka kepada Allah, itu nanti yang akan menghasung kita, memotivasi kita untuk menjadi lebih baik. Wasalisu, dan ketiga, antuk mina bikutubihi, beriman dengan kitab-kitab Allah. Wa ma'nal iman biha, arti daripada iman kepada kitab-kitab Allah at-tasdiq bi annaha kalamullah, mempercayai bahwasanya kitab-kitab itu adalah kalamullah al-munazzal, yang diturunkan ala rusulihil kiram, kepada rasul-rasulnya yang mulia alaihi wassalatu wassalam. Ya, semoga salat dan salam tercurah kepada mereka. Wa anna jami'a ma tadammanathu haqqun, bahwa semua konten yang terkandung dalam kitab-kitab tadi itu adalah hak, benar. Secara usul pokok ajaran itu sama, tidak beda antara satu kitab dengan kitab yang lainnya. Keseluruhannya memerintahkan manusia untuk beribadah kepada siapa? Allah. Adapun rincian hukum maka nanti berbeda dari satu syariat dengan syariat yang lainnya. Ada yang berbeda, ada yang sama. Seperti itu. Ya. Fa jumlatul kutubil munazzalati minas sama'i mi'ah wa arba'ah. Total kitab samawiyah yang Allah turunkan itu ada 104. Nah, ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Rawahu Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, cuma sanadnya tidak ada yang sahih. Sanadnya tidak ada yang sahih mengenai berapa jumlah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti semua jalur periwayatannya hampir dikatakan cacat. Ya, hampir dikatakan cacat. Ya. Sittuna suhufan minha li sayyidina Syekh. Ya, dari 104 tadi itu 60-nya suhuf, jamak daripada kata sahifah. 60 sahifah itu milik Sayyiduna Syekh bin Adam alaihi salam, anaknya Adam. Ya. Wa thalathuna suhufan li sayyidina Ibrahim. 30-nya untuk Sayyidina Ibrahim. Wa asyratu suhufin li sayyidina Musa, yang 10 milik Sayyidina Musa sebelum diturunkan Taurat kepada beliau, qabla Taurati. Wal Injilu li Sayyidina Isa, Injil untuk Sayyidina Isa. Waz Zabur li Sayyidina Daud.
alaihi salam, wal Qur'anu li sayyidina wa nabiyina Muhammad. Nah, ini perinciannya. Total nanti ada 104, cuma sekali lagi la takhlu turuquhu min maqalin. Hampir jalur periwayatannya tidak selamat dari kritikan. Nah, itu. Cuma ya biasanya ini hal-hal yang sebenarnya tidak terkait dengan amalan penting yang harus kita lakukan, mengenai berapa jumlah kitab kah, atau nanti, atau bahkan beberapa ini sumber periwayatannya adalah Israiliyat. Ya, yang tidak kita benarkan, tidak juga kita nafikan, seperti itu. Warabi'u, dan yang keempat adalah antu'mina bijami'i rusulihi, dan kamu beriman kepada seluruh rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala alaihi wassalatu wassalam. Wa huwa tasdiq, yaitu mempercayai birisalatim, akan kerasulan mereka, wa nubuwatim, dan kenabian mereka, wa hum afdalul ibad, mereka adalah semulia-mulianya hamba, wa innahum min nasli Adam, mereka dari keturunan Adam alaihi salam, wa innahum shadiquna fi da'wahum, mereka jujur atas apa yang mereka dakwakan, ya, fi da'wahum risalata, atas kerasulan yang mereka akukan atau mereka dakwakan, wa fima akhbaru, dan apa yang mereka informasikan, wa adharu minal mu'jizat, dan yang mereka tampakkan dari berbagai macam mukjizat, wa innahu ma'sumuna an fi'li muharramin aw makruhin, mereka maksum, terjaga dari melakukan hal-hal yang haram atau bahkan yang makruh, walau sahwan, meskipun itu dalam kondisi lalai. Wala ya'lamu hasra adadihim illallah, tidak mengetahui batasan bilangan mereka kecuali Allah. Fayajibul imanu bihim ijmalan, maka wajib beriman kepada mereka secara global, illal ladzina warada dzikruhum fil Qur'ani tafsilan, kecuali yang terperinci penyebutan mereka di dalam Al-Qur'an fatafsil, maka ya harus kita imani secara terperinci. Wa hum khamsah wa ishruna nabiyan, yaitu adalah 25 nabi. Wa hum sayyiduna Adam, yaitu Nabi Adam, Nabi Nuh, ya, Nabi Yakub, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Ismail, Nabi Yunus, Nabi Lut, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Syuaib, Nabi Saleh, lalu Dzulkifli alaihi salam, dan juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ulul azmi minhum khamsatun, dan ulul azmi itu totalnya ada 5. Ulul azmi kata ulama artinya dzul jiddi wasabri, dinamakan al azmu atau al jiddu, yang tingkat kegigihan dan kesabarannya sangat tinggi, yang terkumpulkan al majmu'atu fi hadaini al baitaini, yang terkumpulkan pada 2 bait ini. Muhammad, Ibrahim, Musa kada, Isa fanuhum ulul azmi khuda, wa hum ala tartibi dzikrihimu atau fil afdaliyati kada fi ma haqau. Jadi Nabi Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nuh, ya, urut-urutan mereka secara afdaliyah, secara lebih paling utama siapa, ya sebagaimana yang disebutkan di sini. Berarti yang nomor pertama Nabi Muhammad, baru Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir adalah Nabi Nuh, seperti itu. Wal khamis, dan yang kelima, antu'mina bil yaumil akhiri, beriman kepada hari akhir. Ya, beriman kepada hari akhir. Wa huwa tasdiqu bi wuqu'ihi, yaitu mempercayai akan terjadinya hari akhir. Wa bi jami'i mashtama alaihi, dan semua yang akan terjadi di hari akhir itu, minan nasyri, dari nasyar. Nasyar itu maksudnya intisharun nas min kuburihim ilal mauqif. Orang kan setelah dibangkitkan dari kuburannya, mereka berbondong-bondong menuju mauqif, itu namanya nasyar. Wal hasyar, ketika mereka dikumpulkan. Wal hisab, ketika dihisab. Wal jannah wan nar wa ghairi dzalik, dan keseluruhannya. Rentetan kejadian yang dijelaskan dalam nas Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu maka wajib untuk kita imani. Wasadis, sedangkan yang keenam, antu'mina bil qadari, kamu beriman terhadap takdir, bi fathil qafi wad dal, qadar, bukan al-qadar, bukan bisukuni dal, ya, al-qadar. Ya, bil qadari khairihi wa syarrihi, baik yang baik ataupun yang buruk. Ini badal
daripada ya badal minhu, yang badal daripada qadar ya, khairihi wa syarrihi ya, badal mufassal minal mujmal kan ya, perincian dari yang sebelumnya global. Kainun bitakdirin wa iradati minallah, dan itu ada, takdir itu ada ya dengan ketentuan dan keinginan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, arti iman dengan takdir itu apa? Wa ma'nal imani bihi, arti iman terhadap takdir wal i'tiqadu, itu adalah meyakini bi anna ma waqa'a, bahwa apa yang telah terjadi, wa ma sayaqa'u, dan apa yang akan terjadi, khairan kana, baik itu yang kejadian yang baik, kahusuli nikmatin, seperti mendapatkan sebuah nikmat, wandifa'in nikmatin, atau keterhindaran dari sebuah musibah, au syarran, atau kejadian yang buruk, kanuzulil masaib, seperti turunnya berbagai macam musibah wal mihan, jamak daripada mihnah, dan berbagai macam ujian, kulluhu biqadaillahi wahdahu, keseluruhannya itu dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, la bi ta'thiri ahadin, bukan karena pengaruh seseorang, au syai'in minal asya, atau pengaruh suatu apapun. Itu murni keseluruhan adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam hadis, annama asobaka lam yakun li yukhti'aka, bahwa apa yang menimpamu tidak akan pernah luput darimu, wa ma akhta'aka lam yakun li yusibaka, bahwa yang meleset darimu tidak akan mungkin mengenaimu. Rufi'atil aqlam wa jafati suhuf, keseluruhan yang terjadi Allah sudah tahu. Jadi salah satu maratibul iman bil qada wal qadar, martabah yang pertama adalah martabatul ilmi, bahwa segala sesuatu yang telah terjadi dan sedang terjadi dan akan terjadi maka Allah sudah tahu. Allahu alimun bima kana wa ma yakunu wa ma sayakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang belum terjadi, seandainya terjadi bagaimana terjadinya, itu Allah sudah tahu. Ya. Faslun, fasal fi bayani makna kalimat tauhid, penjelasan mengenai arti dari kalimat tauhid. Wa makna la ilaha illallah mubtadaun wa khabaruhu jumlah. Mubtadaun wa khabaruhu jumlah. Wa makna la ilaha illallah, makna la ilaha illallah kan berarti makna di situ adalah mubtada dan dia mudhaf, la ilaha illallah adalah mudhaf ilaih, gitu kan. Nah, khabarnya mana? La ma'buda bihaqqin fil wujud illallah, tidak ada sesembahan, al-ilah itu artinya al-ma'luh, al-ma'bud, yang disembah. Mausufan bihaq, tidak ada sesembahan yang disifati dengan kebenaran, artinya tidak ada sesembahan yang memang hak untuk disembah, berhak untuk disembah, fil wujud, di realita. Wujud ini sebenarnya istilah dalam ilmu kalam, di realita, artinya di realita al-khariji, baik di realita yang nyata atau yang wujud yang ada yang terpikir dalam benak seseorang dhihni, itu tidak ada yang berhak untuk disembah illallah, kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ai fa huwal ilahul haq, maka dia adalah sesembahan yang hak, yang mustahik lil ibadah, yang berhak untuk mendapatkan peribadahan. Wa huwa khaliqu kulli syai'in, pencipta segala sesuatu. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Nah, ini prolog mengenai, sekelumit mengenai akidah rukun Islam dan rukun iman ini sudah selesai, dan sekarang baru masuk ke pembahasan fikih. Nah, pembahasan fikih dimulai dengan pembahasan mengenai fi bayani ma'rifati bulughi shabi wa shabiyah, mengetahui tanda baliknya seorang bayi, seorang anak laki-laki dan perempuan seperti apa. Ya. Lah, kenapa pembahasan ini didahulukan? Karena hukum-hukum yang akan dijelaskan setelahnya kan mengenai takalif, beban-beban syariat kan, thaharah, salat, puasa, zakat, ya. Dan nanti ditambahkan di sini bahkan pembahasan mengenai saum, yang itu sebenarnya nggak masuk dalam pembahasan kitab Safinah.
Nah itu keseluruhan itu kan syaratnya harus mukallaf. Dan syarat seorang mukallaf yang paling penting adalah kaunuhu baligon. Dia sudah balik. Makanya pembahasan mengenai baliknya seseorang itu sangat urgen sekali. Sangat urgen sekali. Karena apa? Begitu dia balik, maka nanti qalamus tsawab wal iqab itu sudah mulai berlaku. Nah, dia artinya sudah terkena kewajiban dan keharaman. Nah, sehingga di sini diulas terlebih dahulu. Alamat jam'u alamah adalah tanda-tanda yang menunjukkan alal bulugi, tanda-tanda yang menunjukkan baliknya seseorang. Masdar balagha yablughu. Bulug ini masdar daripada kata apa? Balagha yablughu. Ini babnya bab fa'ala yaf'ulu. Babu dakhala yadkhulu, yang wazinnya sama dengan dakhala yadkhulu. Yuqalu balagal kitabu. Balagon artinya wasala, sampai. Wal muradu bihuna, yang dimaksudkan di sini kata buluk di sini adalah al-wusulu ila haddit taklif, sudah sampai pada batasan status mukallaf. Wa inna ma qaddamal musannifu hadzal fasla, artinya kan beliau ini kok berbeda dengan kitab-kitab fikih yang lainnya yang memulai dengan thaharah atau beberapa memulai dengan salat, kok ini memulai dengan alamatu al-buluk. Kenapa? Wa inna ma qaddamal musannifu hadzal fasla, semata-mata beliau musannif mendahulukan fasal ini ala ghairihi, ya, dibandingkan dengan fasal-fasal yang lainnya, li anna manatat ahkami syar'iyyati taklifiyati bil buluk, karena yang menjadi sandaran atau standar hukum-hukum syar'i taklifi itu dengan baliknya seseorang. Atau kalau dikatakan kata mukallaf itu ya artinya sudah balik dan berakal. Sudah balik dan berakal. Nah, di sini alamatul buluk salasatun, ada 3 fi haqqil unsa, ya, salasah fi haqqil unsa wa tsanani fi haqqi dzakar. Ya. Artinya tiga apa itu? 3 tanda-tanda ini artinya ada yang alamat mustarakah. Mustarakah di situ berarti ya berlaku sama bagi laki-laki dan perempuan, ada yang terkhusus bagi siapa? Bagi perempuan saja. Ya. Yang pertama tamamu. Nah, ini yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan sama. Tamamul umri ay bulughuhu, yaitu sempurnanya umur, atau artinya sampainya umur, taman secara sempurna khamsata asyarata sanatan, 15 tahun. Qamariyah tahdidiyah, artinya sudah genap, betul-betul genap 15 tahun. Kurang sedikit saja maka belum dikatakan balik, karena di sini bukan takribiyah tapi apa? Tahdidiyah, maka tidak bisa dinego. Fi dzakari wal untha, ini berlaku bagi laki-laki ataupun perempuan. Wabtida'ul hisab, ini ditambahkan nih, wabtida'ul hisab min hinil wiladah, dari mulai dia dilahirkan, bin fisali jami'il badan, dengan badan sudah keluar keseluruhan dari perut ibu. Nah, itu hitungannya sudah mulai. Hitungan 15 tahun startnya dari mulai situ. Wa almani, wa maniul ihtilam, wa maniul ihtilam, ini harusnya tidak pakai alif lam. Atau mani ihtilam di situ kalau mau dijadikan sebagai badal daripada mani. Ihtilam masdar dari ihtalama yahtalimu, ihtilaman. Idza ra'a fi manamihi ru'ya, artinya mimpi. Ihtalama yahtalimu ini aslinya apa? Mimpi. Wal muradu bihuna bulughuhu ila haddil imna. Jadi ihtilam itu kan mimpi, terus lalu digeser jadi mimpi basah. Cuma ini tidak mesti harus dalam kondisi mimpi. Yang penting sudah keluar mani, baik dalam kondisi dia sadar ataupun tidak sadar. Artinya kalau keluar maninya itu dalam kondisi dia terjaga, artinya dalam kondisi dia tidak tidur pun, itu sudah petanda dia sudah apa? Balik. Maka kalau dikatakan ihtilam, oh berarti harus mimpi. Kalau belum mimpi tapi sudah keluar mani, belum dikatakan balik. Tidak seperti itu. Jadi al-ihtilam di sini lebih tepatnya adalah khurujul mani atau imna, keluarnya mani. Ya. Ai bulughu ila haddil imna, sudah sampai pada batasan imna, mengeluarkan mani.
Wa in lam yazil bil fi'li, meskipun tidak keluar betulan. Jadi sampai nanti dibahas kalau semisal di usia 9 tahun, usia 9 tahun orang merasa keluar mani dari kemaluannya, lalu ditahan, artinya ditutup kemaluannya, lubang daripada zakarnya ditutup sehingga tidak keluar, secara status sudah dikatakan balik meskipun tidak dikatakan berhadas besar. Jadi surah sudah balik tapi tidak berhadas besar. Kalau pas merasa keluar mani langsung diikat misalnya, sehingga tidak keluar misalnya. Yaitu kalau hukum balik dengan catatan sudah sampai umur 9 tahun. Tapi apakah dia berhadas besar alias dikatakan junub apa tidak? Dia tidak dikatakan junub karena belum sampai keluar. Nah, seperti itu. Sawan kana binomin au ghairihi, baik itu karena tidur, dalam kondisi tidur atau dalam kondisi terjaga. Baik keluarnya itu terasa nikmat atau tidak terasa nikmat, yang penting sudah keluar mani ya, dengan ciri-ciri ya, dengan ciri-ciri mani ya, salah satu dari ciri-cirinya sudah ada, maka itu sudah cukup, tidak harus keseluruhan. Ciri-cirinya salah satunya al-khuruj bitadafukin, keluarnya secara memancar. Yang kedua khurujuhu bi syahwatin atau biladzatin, keluar secara nikmat, wa yaqubuhu futur ghaliban, disusul dengan rasa capek setelahnya. Kalau ciri-ciri fisiknya, kalau dia basah, in kana ratban faqatal innahli, seperti pucuk kurma ya, atau bau ajin atau bau adonan. Ya, in kana jafan, kalau dia kering baunya seperti putihan telur. Cukup salah satu saja itu sudah cukup dihukumi sebagai mani. Konsekuensinya berarti kalau nanti dia anak, ya berarti secara umur sudah cukup, yaitu 9 tahun, maka dia dikategorikan sudah balik, seperti itu. Ya. Fi dzakari wal unsa, ini baik laki-laki ataupun perempuan, litis isinin, ketika sudah berusia 9 tahun, qamariyah, hilaliyah, takribiyah. Ini takribiyah. Ya, ini takribiyah. Ya. Meskipun ini nanti ada khilaf di mazhab apakah dia takribiyah atau tahdidiyah ya. Dia tidak semuanya sepakat itu takribiyah. Dia juga mengatakan tahdidiyah. Ya. Wasalis, adapun yang ketiga, al-haidhu, adalah haid fi haqqi al-untha, haid bagi seorang perempuan. Lah ini yang terkhusus bagi perempuan. Nah. Jadi dua ini bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan satu sisanya adalah khusus bagi siapa? Perempuan. Ya, yaitu apa? Al-haid. Al-haid fil lughah artinya as-sailan. Hadha yahidu artinya salah yasilu. Sedangkan haid secara istilah, haid adalah damu tabi'atin wa jibillatin, darah yang alami, yang yakhruju min aqsarahimil mar'ati, yang keluar dari ujung rahim seorang perempuan, ala sabilih sehah, secara normal. Fi awqat maksusah, di waktu-waktu tertentu. Itu ada al-haid. Nah, kalau perempuan sudah haid dengan catatan dia sudah berumur 9 tahun, qamariyah juga, takribiyah. Ya, takribiyah di sini yang penting tidak lebih dari 15 hari. Artinya selama hitungannya 9 tahun kurang 15 hari, 14 hari ke bawah, maka hitungannya sudah dihitung sebagai apa? Haid. Tapi kalau sudah misalnya 9 tahun kurang 16 hari, 17 hari, 18 hari, maka itu belum dihukumi sebagai darah apa? Darah haid. Ya. Wa amma habluha, adapun kehamilan seorang perempuan, falaisa alamatan ala bulughiha, itu bukan petanda baliknya dia. Bal, akan tetapi alamatun ala bulughiha bil imna qablahu. Tapi yang menjadi tanda baliknya, loh kok ini tidak disebutkan perempuan kehamilan, kenapa tidak disebutkan sebagai tanda baliknya seseorang? Kehamilan itu tanda dari tandanya balik, yaitu keluarnya mani. Karena kalau tidak keluar mani ya tidak apa? Tidak akan hamil, seperti itu. Nah itu. Nah, ini pembahasan mengenai alamatul bulug. Alamatul bulug. Ya, dah jam berapa Mas? Satu ya, kita tambah satu fasal ya.
Faslun fasal fi bayani ma'rifati syurutil istinja'i bil hajari aw ma fi ma'nahu min kulli jamidin qali'in tahirin ghairi muhtaramin. Fasal penjelasan mengenai syarat-syarat istinja. Nah, istinja itu dari fi'il aslinya naja, artinya qata'a, ya, memutuskan, menghilangkan. Adapun istinja itu karena orang kan namanya orang istinja itu kan menghilangkan kotoran dari tubuhnya, ya. Menghilangkan kotoran dari tubuhnya, ya. Adapun istinja secara istilah adalah izalatul kharijin najisil mulawwithi minal farji anil farji, membersihkan atau menghilangkan setiap benda yang keluar yang najis, lagi mengotori, ya, baik itu dihilangkan dengan batu ataupun dengan air dari tempat keluarnya. Tempat keluarnya, ya, kalau tidak kemaluan, ya, dubur, seperti itu. Itu definisi daripada istinja. Nah, istinja itu sebenarnya paling utamanya kalau mengumpulkan antara batu dan air. Artinya dibersihkan menggunakan batu terlebih dahulu, baru setelahnya dibersihkan menggunakan air, supaya nanti pas membersihkan dengan air itu tangan tidak harus belepotan dengan najis. Itu kenapa utamanya dikumpulkan antara batu dan air. Karena batu al-hajar yuzilul ain, menghilangkan bendanya, sedangkan air menghilangkan bekasnya. Pakai batu dulu baru pakai air, dan itu adalah level yang paling afdol. Paling afdolnya kenapa? Karena li'annahu la yuaddi ila at-tadammuk bin najasah. Karena itu ya meringankan, supaya orang tidak perlu repot-repot tangannya belepotan dengan apa? Najis. Itu yang paling afdol. Baru paling afdol level yang kedua adalah menggunakan air, karena air itu yuzilu al-aina wal athara, bisa menghilangkan benda sekaligus bekasnya, itu bisa. Atau baru yang ketiga pakai batu. Lah, kalau pakai batu harus ada syarat-syarat yang terpenuhi. Syarat-syarat yang terpenuhi, syarat pada batu itu sendiri. Karena batu di sini, batu dalam istilah istinja itu tidak mesti batu kali. Segala yang memenuhi syarat menjadi alat istinja, maka dia dikatakan hajarul istinja. Paham, ya? Ya, apa saja itu? Kullu jamidin, setiap benda padat. Jamid berarti kalau istinja menggunakan benda cair, ya, maka tidak diperkenankan kecuali air nanti. Kullu jamidin qali'in, qali' bisa menghilangkan najis. Kalau menggunakan benda yang terlalu mulus, ya, seperti tebu misalnya, atau seperti bambu, itu kan bukan menghilangkan bendanya, justru malah bikin belepotan, kan? Maka itu tidak sah digunakan untuk istinja. Tahir berarti suci, tidak boleh menggunakan benda yang najis ataupun mutanajis. Najis contohnya kotoran sapi yang sudah kering, itu kan keset dia, bisa juga untuk membersihkan kotoran, tapi berhubung dia najis, maka tidak sah digunakan sebagai hajarul istinja. Ghairi muhtaram, tidak muhtaram, berbeda, bukan sesuatu yang terhormat. Sesuatu yang terhormat di sini misalnya makanan, baik makanan manusia seperti roti kering misalnya. Roti kalau kering itu kan ya keset, ya, dan dia padat. Dan dia suci. Cuma dia muhtaram karena dia makanan manusia, maka tidak sah digunakan untuk istinja. Atau mat'umul jin, makanan jin seperti tulang, ketika tulangnya kering dan dia tentunya benda padat, dan kalau binatang yang halal dimakan kan berarti juga suci, tapi berhubung dia adalah benda yang muhtaram, karena itu adalah ta'amu ikhwanina minal jin, makanan saudara-saudara kita dari jin, maka tidak sah digunakan untuk beristinja. Nah, syurutu ijza ay al-mujzi li muridil istinja bil hajari thamaniyah, yaitu syarat yang sah bagi ingin yang beristinja menggunakan batu, atau istilah lainnya adalah istijmar. Istijmar adalah thamaniyah, ada 8. Al-awwalu, yang pertama, ayakuna bi thalathati ahjar, menggunakan 3 batu, tidak boleh kurang dari 3. Ya, au bi thalathati atrafin min hajarin wahid. Yang penting di sini 3 kali usapan. Bisa dengan 3 batu atau 3 sisi dari 1 batu. 3 sisi dari 1 batu.
Ya. Ya, idil maksud karena intinya ta'addudul masahat adalah usapannya berbilang. Artinya usapannya tidak kurang dari berapa, Mas? 3. Lal ahjar. Bukan tidak penting 3 batu atau berapa batu, yang penting 3 usapan. Mau pakai 1 batu dengan yang memiliki 3 sisi, masing-masing sisi digunakan untuk mengusap, itu sah-sah saja, tidak masalah. Ya. Wa in hasalal inqa'u bi aqalla minha, meskipun sudah bersih dengan kurang dari 3, tetap harus digenapkan menjadi berapa? 3. Harus di total jumlahnya harus 3 usapan. Meskipun diusap sekali 2 kali sudah bersih, maka tetap ditambah sampai berapa? 3. Falau lam yahsul inqa'u illa bi aktsar minha wajibati ziyadah. Tapi kalau 3 ternyata belum bersih, maka wajib untuk ditambah. Hatta yahsulal inqa'u, sampai betul-betul bersih. Berarti syarat yang tidak bisa ditawar ada 2 ini ya. 2 ini harus ada, yaitu at-tathlis sama al-inqa. Tidak boleh kurang dari 3 dan harus bersih. Sudah bersih tapi kurang dari 3 belum cukup. Atau sudah 3 tapi belum bersih juga belum cukup. Baru nanti kalau misalnya 3 belum bersih, ternyata perlu tambah sekali, sudah bersih 4, disunahkan ditambah 1 kali biar jatuhnya nanti ganjil. Tapi tidak wajib. Ya. Wa yusannu fi ziyadah in hansalal inqa'u fi syafi al-itar. Maka disunahkan nanti kalau ternyata bersihnya itu jatuhnya di bilangan yang genap fi syafa, maka disunahkan itar untuk diganjilkan. Misalnya bersihnya di bilangan yang keempat, maka disunahkan ditambah 1 supaya menjadi ganjil. Wa tsani ayunqiyal hajarul mahalla. Batu yang digunakan bisa membersihkan mahal. Ya, mahal yang dimaksud mahal di sini berarti ya hasyafah kalau itu baul, ya bagi laki-laki, atau safah kalau itu ghaid atau kotoran, ya. Bihaitsu la yabqa ila atharun la yuzilu ilal ma. Yang pokoknya ya harus bisa membersihkan area tempat keluarnya najis sehingga ya tidak tersisa kecuali ya bekas yang mana tidak akan bersih kecuali kalau pakai apa? Air. Maka sampai pada level itu sudah dimaafkan meskipun masih ada bekasnya, orang kalaupun mau sholat setelahnya sudah sah, seperti itu. Wathalis alla yajifa. Nah, tidak kering terlebih dahulu. Bikasri jim mimba bidoroba yadribu jafa yajifu, ya jafa fayajfifu aslinya. Alla yajifan najisu. Najisnya tidak kering terlebih dahulu. Nah, artinya kalau sudah terlanjur kering karena mungkin terlalu lama tidak langsung dibersihkan, sudah terlanjur mengering, maka mau tidak mau harus pakai apa? Air. Tidak boleh pakai batu. Wadzalika li annal hajar la yuzilu hina idzin. Karena kalau sudah kering maka batu tidak bisa menghilangkan. Malam yakhruj ba'dahu kharijun. Selama tidak keluar setelahnya ya kharijun, benda lain, walau min ghairi jinsi, meskipun tidak sejenis dengan kotoran itu. Wa wasala ila ma wasala ilaihil awwalu. Dan lalu dia sampai pada ya batasan terakhir dari najis yang pertama. Misalnya ya akramakumullah, orang keluar ghaid, keluar kotoran dari duburnya, sudah terlanjur kering. Ini aslinya tidak boleh pakai batu lagi, harus pakai apa? Air. Karena kalau pakai batu tidak bisa hilang, harus pakai air. Kecuali kalau keluar najis lain atau benda lain lagi, baik itu yang sejenis, kalau kotoran berarti sama-sama kotoran, berarti kloter kedua keluar, lalu sampai pada batasan yang kering itu. Atau dari najis yang lainnya, misalnya keluar darah misalnya, sampai membasahi area yang sudah kering tadi itu, maka baru nanti diperbolehkan untuk menggunakan batu lagi. Selama tidak seperti itu, maka wajib menggunakan apa? Air, seperti itu. Ya. Warabi yang keempat, ala yantakila, tidak berpindah, najisnya tidak berpindah, anil mahalli ladzi asabahu, dari tempat yang terkena najis ketika keluar, hala khurujihi. Fa in intaqala, kalau sudah berpindah, fa in kana muttasilan ta'ayyanal ma. Kalau pindahnya itu nyambung, artinya sudah bergeser dari tempat keluar semulanya ke tempat lain dalam kondisi nyambung, ta'ayyanal ma, artinya ta'ayyanal ma fil jami'.
maka keseluruhan harus dibersihkan menggunakan apa? Air. Ya, au munfasilan atau secara terpisah tidak nyambung ta'ayyanal ma'u fil muntakil ilaihi faqat. Maka bagi yang geser tadi itu saja yang harus pakai air, sisanya mau pakai batu terserah. Repot banget kan? Ya ini konteksnya harus kita bayangkan zaman dulu itu memang air itu tidak semudah zaman sekarang atau lebih tepatnya mungkin tidak semudah seperti tempat kita sekarang, air melimpah. Sehingga ya betul-betul sampai kan kalau kita nanti buka bab tayamum itu kan salah satu sebab yang memperbolehkan seseorang untuk bertayamum itu kan kalau ada air tapi dijual dengan harga melebihi harga standar. Jadi air pada zaman dulu itu sesuatu banget, berbeda sama zaman sekarang itu kan. Mungkin kadar air yang digunakan oleh mandi untuk mandi orang zaman dulu mungkin sekarang hanya kita gunakan untuk berwudu karena saking melimpahnya air yang kita miliki. Ya. Wa alla yatra'a ay alla ya'tiya. Ya. Alaihi akhar, tidak terkena barang lain atau benda lain. Najisan, baik yang mengenai itu benda yang najis, au tahiran ratban, atau suci dengan catatan dia basah. Jadi kalau najis kita terkena najis lain mutlak, mau basah ataupun kering. Najisan ini mutlakon, au tahiran ratban, atau terkena benda lain tapi benda itu suci dan basah, ta'ayyanal ma, maka dia harus apa? Harus menggunakan air. Jadi alla yatra'a, jangan sampai terkena benda najis lain atau benda suci yang basah. Kalau sampai terkena ta'ayyanal ma'u, maka wajib menggunakan air. Ya. Adapun kalau terkena misalnya tanah itu kan suci dan dia tidak apa? Tidak basah, maka nanti masih boleh tetap menggunakan batu, tidak perlu menggunakan apa? Air, seperti itu. Wasadisu, yang keenam, alla yujawiza ay la yata'addal khariju safhatahu. Jangan sampai najis yang keluar itu melewati safhah. Safhah artinya lipatan dubur. Ya, fil ghaid ini khusus kalau kotoran. Ya, safhah itu apa? Wa hiya man dhammah minal ilyaini indal qiyami, yaitu ya yang terlipat dari pantat kita ketika kita berdiri, itu area yang terlipat, itulah namanya safhah ya. Itu namanya safhah. Kalau najisnya sampai melewati safhah, itu untuk kotoran ya. Wa hasyafatahu, atau hasyafah itu ra'sud dzakar, kepala zakar, fil bauli, ini kalau najisnya berupa apa? Baul. Au qadraha li faqidiha, atau melewati ya kadar ya seukuran hasyafah bagi yang tidak punya hasyafah ya. Wa amal unsa, adapun kalau perempuan, nah ini kan batasan yang mana orang masih diperbolehkan menggunakan batu, tidak perlu menggunakan air selama najisnya tidak melewati tempatnya. Nah, tempatnya itu kalau kotoran kan tidak melewati hasyafah, yaitu lipatan dubur. Kalau baul tidak melewati hasyafah. Kalau tadi tidak melewati safhah untuk kotoran, kalau baul atau air kencing ini jangan sampai melewati hasyafah bagi laki-laki, yaitu raks zakarnya, kepala zakarnya. Kalau perempuan, wa amal unsa, adapun perempuan ini kan ada thayyib, ada bikr, ada perawan dan ada yang sudah tidak perawan. Bagi yang thayyib, fa fi thayyibi alaya sila bauluha, jangan sampai baulnya alias kotorannya jangan sampai melewati atau masuk ke madkhalat zakar, ke lubang zakar, artinya jalur jima ya. Wa huwa tahta makhrajil baul, dan itu ya di bawah jalur air kencing. Kan ada dua makhraj ya, atau ada satu makhraj, ada satu madkhal. Makhrajnya makhrajul baul, itu posisinya di atas. Ya, kalau madkhalnya madkhalul zakar, itu posisinya di bawah. Nah, yang penting tidak sampai ke madkhalu zakar, maka itu nanti boleh menggunakan batu, tidak perlu menggunakan air, seperti itu.
Wal bikr, adapun bikr, ala yujawiza, jangan sampai melewati ma dhahara inda qu'udhiha ala qadamaiha. Jangan sampai melewati area yang akan nampak ketika dia jongkok. Antum ini belum bisa memverifikasi. Ya. Ustaz Aidil bentar lagi soalnya bisa memverifikasi ini. Langsung diajarkan. Langsung diajarkan. Ya, ya. Ya. Wa amal aklafu. Aklaf ini orang yang belum khitan. Aklaf itu orang yang belum khitan. Fa'alla yasila bauluhu faqal jildati. Jangan sampai ya air kencingnya itu mengenai bagian atas kulit yang menutupi hasyafah. Ya, kulit yang menutupi hasyafah. Kalau sudah sampai situ maka wajib menggunakan apa? Wajib menggunakan air. Ya. Karena ini bab rukhsah ya. Sebenarnya istinja bil hajar ini bab rukhsah. Maka al-rukhsah itu kalau dalam kaidah usul fikihnya itu al-iktisar alal warid. Ya dicukupkan pada ya dia nasnya pada apa saja. Sehingga sampai ada kaidah ar-rukhsatu la tata'adda mahallaha. Rukhsah ini tidak boleh melewati tempatnya. Mauridun nasnya tidak boleh terlewati. Sehingga ini kenapa? Kapan sih batasan orang boleh pakai batu? Dan kapan batasan orang harus pakai apa? Air, yang mana itu sebenarnya adalah instrumen asli membersihkan najis yang menggunakan apa? Air tadi itu. Seperti itu. Dan yang ketujuh, ala yusibahu, jangan sampai terkena ma'un qalilun. Air. Ya, la yutahhiruhu. Yang tidak membersihkannya, tidak bisa membersihkannya. Kalau sudah terlanjur kecipratan air sedikit, maka sudah wajib pakai air, tidak boleh lagi pakai apa? Batu. Au ma'iun, atau benda cair, baik itu kalau ma'iun ini mau sedikit atau banyak tidak ngaruh. Sawa'un kana ba'dal istinja au qablahu, baik itu setelah istinja ataupun sebelumnya. Wa minhu al-istinja bihajarin mablul, karena tadi jangan sampai terkena air, itu maka mafhumnya jangan sampai istinja menggunakan batu yang basah. Kalau sekarang pakai tisu basah itu tidak sah istinjanya. Meskipun secara zahir sudah tidak ada baunya, sudah bersih, tapi ada najis di situ, namanya najasah hukmiyah. Najasah hukmiyah yang dianggap ada, ya, dianggap ada. Ya, meskipun secara wujud sudah tidak ada, tapi dihukumi masih ada. Wa tsamin, dan yang terakhir, antakunal ahjaru tahiratan, maka batunya adalah suci. Fala yujul istinja bimutanajisin, binajisin wala bimutanajisin. Tidak boleh istinja dengan sesuatu yang najis atau mutanajis yang terkontaminasi dengan apa? Dengan najis, seperti itu. Itu sampai di situ dulu. Insyaallah besok hari Sabtu kita sudah masuk ke pembahasan al-wudu. Qul qouli hadza astaghfirullahi wa lakum li jamil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang nanya, Mas? Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukum saat sedang sholat atau akan sholat keluar darah dari luka, tetapi darah tersebut tidak berpindah tempat sampai dia kering? Kalau luka dimaafkan, jadi darah dari luka termasuk ma'fuat, dia dimaafkan. Ya. Baik. Ya. Nanti sih pasang nggak? Tidak, la yujzi, Ustaz. Ya, karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi, yaitu harus pakai air lagi setelahnya. Ya. Kalau tisu kering? Tisu kering boleh. Karena dia kan padat, kan, terus dia suci, dia kolek, keset, bisa membersihkan, dan bukan sesuatu yang muhtaram. Ya. Di luar negeri ya sudah. Gimana? Kalau luar negeri kan pakai tisu. Gimana? Luar negeri ya. Iya, pakai tisu ya. Itu misalnya kalau pakai tisu kering dulu, kemudian dia nggak nyaman pakai tisu basah lagi tuh. Enggak, justru nanti makanya di sini sawaun, atau terkena mae sawaun ba'dal istinja atau qoblal istinja. Kalau mau ya sekalian pakai air. Ya, jangan pakai mae. Mae itu kan alkohol ya itu ya. Bukan apa itu. Bukan air.
Ustaz akhlak saja gimana Ustaz? Allah ya sila bau kopal dan ketutup. Aklaf itu kan ketutup Ustaz. Jadi kalau kadang kan itu nutup apa itu lengket itu loh Ustaz. Kadang kan air keluar itu dia agak mencar itu. Agak ya, tapi sampai mengenai kulit yang seharusnya dihilangkan, menutupi apa itu? Menutupi kepala zakar itu ya. Hah? Enggak tahu namanya apa. Ya. Istinja ini ketika kapan? Tidak ada istinja. Ketika kapan apa maksudnya? Melakukan istinja ketika Hah? melakukan istinja ketika kapan? Oh, melakukan istinja ketika kapan ya? Sebenarnya nanti apakah dia mujibuhu itu kalau waktunya longgar ya, maka dia tidak harus segera. Tapi kalau waktu sholatnya sudah mepet, maka dia harus segera. Itu. Segera ya, segera bersuci dari najisnya itu. Mau pakai istinja atau istijmar. Dia apakah dia alal for atau alat tarakhi, dilihat hal idza dhaqal waqt atau tasa'ah. Ya. Hujan ini ya. Jatuhnya tadi saat Allah yujawiza ma dhahara inda qudiha ala qadamah. Ya. Kalau posisi jongkok perempuan itu kan yang posisi berdiri dia terlipat kan ada yang nampak Ustaz. Nah, itu jangan sampai nanti mengenai zona itu. Nanti untuk verifikasi. Maksudnya antara bikir sama taib kan strukturnya sama aja. Enggak, beda Ustaz. Kan kalau biker ini kan dia sudah ibaratnya dia sudah ada yang buka Ustaz. Artinya ada Second. Anda bingung jelaskannya. Nanti antum lah praktekkan gimana bentar lagi. Sayyib ini kan sudah ada yang pernah memasuki Ustaz. Ya. Takbirnya nggak sama gitu. Iya. Beda. Beda Ustaz. Beda. Seperti itu. Istinja ini suci tadi. Istinja suci tadi. Suci. Istinja ini suci. Istinjanya apa? Istijmar. Kenapa? Suci. Suci apanya? Misalnya kalau mau sholat gitu. Iya sudah boleh. Ya. Kalau tayyib itu Ustaz, yang sebelumnya itu masih tertutup, ini sudah terbuka.